detail. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Ara, dan pada episode perdana ini saya akan merangkum cerita dari salah satu film terbaik sepanjang masa, berjudul Shawshank Redemption, yang diproduksi pada tahun 1994. Film ini menceritakan tentang seorang banker bernama Andy Dufresne selama di penjara dan pelariannya dari penjara yang bernama Shawshank. Pada awal cerita, tepatnya pada tahun 1947, kita dihadapkan di dalam persidangan Andy. Andy dituduh melakukan pembunuhan terhadap istri dan selingkuhan dari istrinya. Walaupun Andy membantah tuduhan itu, namun berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan di TKP, seperti botol miras, pistol, dan jejak kaki Andy, menguatkan dugaan bahwa Andy yang membunuh istri dan selingkuhan dari istrinya. Sehingga hakim menjatuhkan vonis penjara 2 kali seumur hidup, di mana 1 kali seumur hidup atas pembunuhan istrinya dan 1 kali seumur hidup atas pembunuhan dari selingkuhan istrinya. Cerita berlanjut di dalam penjara. Kita akan ketemu dengan Red, di mana Red ini merupakan seorang tahanan yang sudah 20 tahun berada di penjara. Dapat dikatakan Red ini merupakan penyuplai barang-barang untuk para tahanan. Red ini akan menjadi sahabat Andy dan cerita Andy sendiri akan dilihat dari kacamata Red. Andy pun dikirim ke penjara bersama dengan para tahanan lain. Biasanya Red dan teman-temannya saling bertaruh dengan beberapa batang rokok untuk menebak para tahanan baru yang tidak dapat bertahan atau mengalami stres pada malam pertama mereka di penjara. Bagi para tahanan baru, malam pertama di penjara akan dirasa cukup berat. Biasanya, para tahanan lama akan mengerjai para tahanan baru dengan kata-kata yang dapat membuat mereka menjadi bingung, sedih, bahkan stres. Red bertaruh Andy yang tidak dapat bertahan di malam pertamanya di penjara. Ternyata dugaan Red salah. Andy dapat melewati malam pertamanya di penjara tanpa suara sedikit pun. Hal itu membuat Red kesal karena dia kalah dan harus menyerahkan beberapa batang rokok kepada temannya. Dapat dibilang Andy merupakan seorang yang introvert. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri. Baru setelah hampir 1 bulan Andy mulai berbicara dengan satu orang, yaitu Red. Andy menjelaskan kepada Red bahwa dulu dia merupakan seorang penggali batu dan Andy minta dicarikan sebuah palu batu. Dengan penuh kebingungan, Red menyanggupi permintaan Andy dan dengan mudah Red mendapatkan palu batu yang diminta Andy. Di penjara, Andy bekerja di Binatu, di mana di tempat itu Andy seringkali mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh gerombolan The Sister, gerombolan gay yang dipimpin oleh tahanan bernama Box. Selama hampir 2 tahun Andy mengalami pelecehan seksual. Hingga pada tahun 1949, Andy, Red, dan temannya yang lain terpilih menjadi sukarelawan yang akan memperbaiki atap pabrik di penjara tersebut. Saat sedang bekerja, Andy mendengar pembicaraan dari para sipir penjara, di mana Kapten Hadley mengatakan bahwa saudaranya telah meninggal dunia, dan saudaranya meninggalkan kekayaan berupa tambang minyak yang nilainya hampir $1 juta. Hadley mendapatkan bagian sebesar $35.000. Namun Hadley khawatir akan membayar pajak apabila pemerintah tahu dia mendapatkan uang tersebut. Mendengar hal itu, Andy mencoba menawarkan solusi kepada Hadley. Andy menjelaskan bahwa dia dapat membuat uang yang diterima Hadley tidak perlu bayar pajak sedikit pun, dan Andy dapat mengatur semua itu. Hadley akhirnya percaya dengan yang dikatakan Andy. Sebagai imbalan, Andy hanya meminta bir untuk setiap rekan kerjanya. Red dan teman-teman Andy yang lain pun mendapatkan bir setiap hari sampai pekerjaan mereka selesai. Pada suatu malam, saat Andy mencoba menuliskan namanya di dinding sel, terlihat dinding sel dapat terkikis dengan mudah. Andy terpikir. Andy meminta kembali kepada Red untuk dicarikan poster artis yang akan dia pasang di tembok selnya. Andy ditangkap kembali oleh gerombolan The Sister yang akan melakukan pelecehan seksual kepadanya. Andy melawan, yang menyebabkan gerombolan The Sister menjadi marah
dan menghajar Andy habis-habisan. Andy pun harus dirawat di rumah sakit selama hampir 1 bulan. Bagaimana dengan Box? Box mendapatkan ganjaran yang setimpal, di mana Box dihajar habis-habisan oleh Hadley dan sipir yang lain. Hal itu menyebabkan Box tidak dapat berjalan lagi, serta makan dan minum hanya dapat melalui sedotan. Gerombolan The Sisters pun tidak pernah mengganggu Andy lagi. Norton, yang merupakan kepala penjara di situ, bersama dengan Hadley dan sipir yang lain melakukan pemeriksaan ke sel Andy. Norton ingin menilai Andy dan menawarkan Andy pekerjaan baru, yaitu menjadi pustakawan. Andy akan menjadi rekan Brox, tahanan yang sudah menghuni penjara sekitar 50 tahun dan menjadi pustakawan sekitar hampir 40 tahun. Setelah menjadi pustakawan, Andy berkeinginan menambah koleksi buku baru di perpustakaan tersebut dengan cara mengajukan dana ke pemerintah, di mana Andy mengirimkan surat ke pemerintah setiap minggu sampai permohonannya disetujui oleh pemerintah. Selain menjadi pustakawan, Andy juga merangkap menjadi konsultan keuangan di penjara. Hampir dari setengah penjaga penjara meminta kepengurusan pajak kepada Andy, termasuk Norton. Suatu hari, Brox mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun Brox menolak karena dia merasa sudah menjadi bagian dari penjara dan menjadi orang yang cukup berguna di penjara. Sedangkan apabila di luar penjara, Brox harus beradaptasi kembali dengan dunia luar. Cukup sulit baginya untuk menghadapi dunia di luar penjara. Brox pun mencoba melukai temannya dengan maksud agar dia tidak jadi dibebaskan. Namun dengan nasihat Andy, Brox pun mengurungkan niatnya. Setelah bebas, Brox bekerja di supermarket. Brox berusaha untuk dapat beradaptasi dengan dunia di luar penjara. Namun dikarenakan sudah terlalu lamanya di dalam penjara dan kondisi Brox yang sudah cukup renta membuat Brox akhirnya menyerah. Brox memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Cerita kembali ke penjara. Setelah lamanya surat Andy tidak pernah mendapat balasan, akhirnya Andy mendapatkan balasan surat dari pemerintah atas permintaan dana perpustakaan di penjara. Selain dana, pemerintah juga memberikan buku-buku bekas yang dapat menambah koleksi buku di penjara. Waktu berlalu 10 tahun di penjara. Andy pun sudah dipercaya Norton untuk mencatat dan membukukan keuangan Norton. Norton melakukan penggelapan uang dengan cara mengambil proyek-proyek pembangunan jalan dengan para tahanan sebagai pekerjanya. Sehingga apabila kontraktor lain ingin mendapatkan proyek tersebut, maka kontraktor tersebut harus menyuap Norton agar mau menyerahkan proyeknya. Uang yang didapatkan Norton kemudian oleh Andy dipecah, disaring, dan disalurkan agar tidak terdeteksi asal-usul uang tersebut. Mungkin kita sebut sebagai pencucian uang. Pada tahun 1965, penjara kedatangan para tahanan baru, yang salah satunya adalah anak muda bernama Tommy Williams. Merupakan seorang pembobol dan pencuri yang sudah sering keluar masuk penjara sejak umur 13 tahun. Tommy bercerita bahwa dia pernah satu penjara dengan seorang tahanan bernama Elmo Blades. Elmo pernah mengaku membunuh seorang pria kaya, pemain golf, dan selingkuhannya yang masih mempunyai suami seorang banker. Mendengar cerita itu, Andy pun bergegas menceritakan kepada Norton. Namun Norton seolah tidak percaya mendengar cerita Andy dan marah kepadanya. Norton memasukkan Andy ke lubang pengasingan, di mana pada saat Andy di lubang pengasingan, Norton memerintahkan untuk membunuh Tommy dengan cara mengajak Tommy berbicara di luar penjara, sehingga seolah-olah Tommy ingin melarikan diri dan ditembak mati oleh Hadley. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Tommy tidak bercerita kepada orang lain terkait pembunuhan yang ia ceritakan kepada Andy. Pada tahun 1966, cerita berlanjut setelah Andy keluar dari lubang pengasingan. Andy bercerita kepada Red bahwa dia akan pergi ke sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik untuk menghabiskan sisa hidupnya. Andy meminta Red setelah Red bebas dari penjara agar mendatangi suatu tempat di mana Andy menyimpan barang yang ditujukan untuk Red. Red merasa Andy bertingkah aneh. Red khawatir Andy akan bunuh diri karena sudah putus asa. Rekan Red yang lain mengatakan bahwa Andy juga meminta tali
yang tidak disebutkan untuk apa oleh Andy. Pagi harinya, saat pemeriksaan rutin oleh sipir penjara, Andy sudah tidak ada di dalam selnya dan dengan kondisi dinding sel yang sudah berlubang. Andy melarikan diri dengan melubangi dinding penjara menggunakan palu batu yang dulu pernah dimintanya kepada Red. Selama ini untuk menutup lubang tersebut, Andy menggunakan poster artis yang juga pernah diminta Andy kepada Red. Palu batu terlihat tumpul untuk melubangi dinding penjara tersebut. Andy membuat lubang di penjara hampir 20 tahun lamanya. Setiap malam, Andy sedikit demi sedikit melubangi dinding penjara, di mana pasir hasil galian lubang dibuang Andy di lapangan penjara. Untuk persiapan Andy di luar penjara, Andy mengambil barang-barang Norton seperti sepatu, kemeja, celana, dan dokumen kejahatan Norton. Untuk melarikan diri, Andy harus melewati pipa tempat pembuangan kotoran para tahanan sepanjang 457 meter atau hampir sama dengan 5 kali lapangan football. Setelah Andy berhasil melarikan diri, keesokan harinya Andy pergi ke bank untuk mengambil uang hasil kejahatan Norton dan menitipkan dokumen untuk dikirimkan ke Surat Kabar Nasional, di mana dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti kejahatan korupsi dan pembunuhan Norton dan Hadley. Berita penjara Shawshank pun masuk dalam berita utama surat kabar. Hadley ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan Norton yang akan ditangkap lebih memilih bunuh diri dengan menggunakan pistol miliknya. Tiba akhirnya, Red mendapatkan persetujuan pembebasan bersyarat. Setelah bebas, Red pun bekerja di supermarket tempat Brox sebelumnya bekerja. Red berusaha keras beradaptasi dengan dunia di luar penjara. Namun Red tidak putus asa seperti Brox. Red mempunyai harapan dan ingin menepati janjinya kepada Andy. Red mencari tempat yang diminta Andy, yaitu sebuah pohon besar, di mana di bawah pohon tersebut ada barang yang tersimpan khusus disiapkan Andy untuk Red, yaitu berupa uang dan surat Andy kepada Red. Andy meminta Red untuk mendatanginya ke sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik. Akhir cerita, Red dan Andy pun bertemu kembali. Dan cerita pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.